Shalom semuanya, teman-teman semua, saudara sekalian. Kembali hari kita sama-sama akan memuji, menyembah Tuhan. Karena kita percaya apapun yang terjadi, waktu kita memuji, menyembah Dia, ada sesuatu yang bangkit. Iman kita, pengharapan kita, dan kekuatan kita akan bangkit. Sebab Yesus sumber dari segala sesuatunya. Yang percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan buat setiap kita. Yang percaya sorakan haleluya. Thank you Jesus. Ini iman kami, ini percaya kami Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya sorakan amin. Thank you Jesus. Ini doa kami Tuhan. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari dengan iman saudara, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Ini iman kami, ini percaya kami Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya sorakan haleluya. Engkau baik dulu, sekarang, dan selamanya. Yang percaya sorakan haleluya. Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Engkau pegang seluruh hidup kami. Dan kami percaya kami milik-Mu, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Oh, we thank you Lord, untuk apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari sambil merendahkan hati kita saudara, dengan mengangkat kedua tangan kita, mari mulai sembah Dia. Izinkan Tuhan sentuh hidup kita sekali lagi hari ini saudara. Ora bakasakara namanya syakara lalala, ora bakara namanya syakara nama lalala, syakara nama lalala. Engkau pujian kami, Engkau mazmur kami, Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami mau bermazmur dan memuji-Mu Tuhan. Oh terima pujian kami, sebab Yesus layak. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian kami. Katakan Kau pencipta hidup. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sambil mengangkat kedua tangan kita, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, you are worthy, Lord. Engkau layak, Tuhan. Engkau layak, Engkau layak. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi. Dimanapun kita ada hari ini, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Setiap kita yang haus, setiap kita yang lapar, setiap kita yang kekurangan, setiap kita yang kehilangan pengharapan, Dia Allah yang sanggup untuk menjamah setiap kita hari ini. Mari buka hati kita, mari buka kedua tangan kita, mulai sembah Dia, mulai sembah Dia. Curahkan roh-Mu ya Tuhan, curahkan roh-Mu ya Tuhan, curahkan roh-Mu ya Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu, bagi Allah kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cintakan Yesus di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku. Ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cintakan Yesus di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku. Ku serahkan hidupku. Mari bermazmur bagi Tuhan. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus di hadapan
Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada. Saya yakin kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita percaya di tempat di mana teman-teman berada, di situ juga ada kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Sebentar kita akan berdoa buat prayer request dari teman-teman kita. Mari kita berbahasa roh sebentar. Kinalabaya syakara labaralabaya syakara labalabalabaya sidodododododod. Kinalabaya syakara labaralabaya syakara labalabalabaya sidodododododod. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan Yesus, saat ini kami sepakat Tuhan bersatu hati. Kami mau menaikkan Tuhan doa-doa Tuhan dari teman-teman kami Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mendaftar UTBK dan SBMPTN Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan menyertai, kami percaya ada kelancaran daripada Tuhan. Kami percaya ada yang terbaik dari Tuhan untuk teman-teman kami Bapa. Kami percaya mereka akan diterima Tuhan dengan hasil yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa buat opa dari teman kami yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus penyakit telah diangkat dan telah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan melihat kesembuhan terjadi Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang ingin mendapatkan beasiswa Tuhan. Kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bapa. Kami percaya, kami berkatakan teman kami akan mendapatkan beasiswa yang terbaik, akan menyelesaikan studinya Tuhan dengan berhasil, dengan kemenangan Bapa. Kami juga berdoa buat teman kami Tuhan. Kami percaya tidak ada PHK Tuhan dari kantornya. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baru yang Tuhan kasih. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan berikan, dan berkat Tuhan yang terbaik. Kami percaya teman kami akan terus melanjutkan pekerjaannya di kantornya Bapa. Makasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang sangat baik Tuhan. Kau Allah yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang terkena COVID-19 Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya bilur telah menyembuhkan Bapak. Kami mau hardik, kami mau usir COVID-19 di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami tahu penyakit bukan berasal daripada Tuhan. Kemenangan damai sejahtera, sukacita dan kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu Tuhan yang sangat besar melampaui segalanya Bapak. Kami akan melihat banyak kesembuhan terjadi di mana-mana di kota-kota Tuhan. Kami akan lihat kemenangan terjadi Tuhan Yesus. Kami akan segera melihat pandemi ini beres Tuhan. Kami akan melayani Kau lebih lagi Tuhan. Kami akan memenangkan jiwa lebih dahsyat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini Tuhan mengucap syukur sama Tuhan karena teman kami sembuh dari sakit lambung. Praise God Jesus. Kau Allah penyembuh, Kau Allah yang baik. Dan terima kasih juga buat hasil rapid test papa mama dari teman kami yang negatif. Kami percaya Kau turut campur, Kau bekerja. Kami juga berdoa buat mama papa teman kami akhirnya boleh bekerja kembali. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang mencukupi Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat opat dari teman kami udah boleh pulang dari rumah sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan lihat Tuhan kesembuhan yang sempurna terjadi lebih lagi. Kami berdoa mengangkat tangan kami, teman-teman angkat kedua tangan kita. Bayangkan Indonesia di kepala kalian. Tuhan, ini tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa yang kami cintai Tuhan. Bangsa yang Kau percayai sama setiap kami Tuhan. Kami tahu ini era Pentakosta ketiga, Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran. Kami akan lihat penuaian jiwa yang terakhir terbesar Tuhan. Kami akan lihat Tuhan setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kau pakai kami, Tuhan jangan lewatkan kami Tuhan Yesus. Untuk kegerakan terbesar ini Tuhan. Kami akan lihat lewat pandemi ini, lewat COVID-19 ini Tuhan. Banyak orang yang kenal sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat Presiden dan wakilnya, buat para menteri dan jajarannya, dan buat pejabat-pejabat lainnya. Ada hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, ada otoritas kuasa Allah menaungi mereka, menyertai mereka Tuhan Yesus. Ada kebijaksanaan Tuhan, ada hikmat Tuhan menyertai untuk memimpin bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami, buat Pastor Niko Tuhan, buat Tuhan sertain, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, biar Tuhan juga
Berikan hikmat Tuhan lebih lagi, otoritas kuasa Allah menyertai pemimpin kami, biar bisa memimpin Tuhan gereja Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pastor Ivan dan Pastor Daniel, ada penyertaan Tuhan sempurna Tuhan. Tuhan akan buka setiap jalan Bapa untuk mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pintunya Tuhan bukakan buat setiap mereka. Berkati keluarganya Tuhan, berkati yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan untuk setiap kami. Kami percaya kami akan dengar lagi kabar baik, kami akan dengar lagi mujizat terjadi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ya teman-teman semuanya dimanapun kita berada, mari semuanya yang percaya setiap doa akan dijawab semua oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Hai semua, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Saya yakin semuanya pasti baik-baik. Karena Tuhan itu baik, saudara. Amin. Nah, boleh dikatakan kita hari-hari ini masuk ke musim yang baru. Masuk ke season yang baru. Di mana di season yang baru ini, saudara, muncul banyak kata pertama. Pertama kali kita bekerja dari rumah. Pertama kali kita sekolah dari rumah. Pertama kali kita kerja, ibadah, bahkan semuanya dari rumah. Gak pernah kepikir sama kita, di luar sana orang keluar pakai masker semua. Jadi banyak hal pertama yang muncul. Kenapa? Karena ini adalah musim yang baru. Nah, di musim yang baru ini, saudara, Tuhan tetap baik. Ketika teman-teman semua bisa nonton ibadah LC hari ini, itu artinya Tuhan baik. Karena gak semua punya kesempatan yang sama. Banyak orang di luar sana, mungkin yang hari ini sakit, gak bisa nonton ibadah. Yang mungkin hari-hari ini tidak bisa menikmati ibadah dan hadirat Tuhan. Tapi waktu Anda semua bisa, berarti Tuhan masih baik sama saudara. Nah, di musim yang baru ini, setiap musim punya keindahan dan kesusahannya masing-masing. Sebagai contoh gini, di negara yang punya 4 musim, winter, spring, summer, fall, semuanya punya keindahan dan kesusahan masing-masing. Contoh, di musim dingin, yang pasti ada makanan yang berbeda, suhu udara berbeda, maka dari itu pakaiannya pun beda, kegiatannya beda, ada destinasi wisata yang beda, festivalnya beda, pokoknya semuanya beda, atmosfernya beda. Kita nggak mungkin dong di musim dingin makannya es campur, nggak mungkin. Kita nggak mungkin di musim panas kita pakai jaket. Jadi semuanya punya keindahan dan kesusahannya masing-masing. Nah, dalam berbicara tentang musim, saudara, musim itu seperti kita bermain selancar atau kita main surfing di laut. Pilihannya cuma 2. Kita naik di atas ombak, ride the wave, atau kita diem, kita kegulung dan tenggelam. Nah, pilihannya cuma 2. Untuk memasuki musim yang baru ini, kita mau ada di atas ombak, atau kita mau diem, dan kita kegulung ombak dan kita tenggelam. Nah, hari ini saya mau bahas ada 3 kunci gimana caranya kita bisa menikmati musim ini. 3 keys to enjoy this season. Oke? Yang pertama, be grateful. Yang pertama kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena arti bersyukur adalah kita deal, kita sepakat dengan keadaan yang Tuhan kasih. Sebagai contoh, Abraham, kalau kita baca ceritanya di Alkitab, Abraham itu Tuhan janjikan seorang anak keturunan yang akan menjadi bapa segala bangsa. Tuhan janjikan itu sama Abraham. Dan Abraham dijanjikan itu hampir umur 100 tahun. Sebenarnya ini mustahil. Tapi semakin mustahil, justru mujizat itu makin luar biasa, saudara. Ya. Dan Abraham dijanjikan bukan cuma sekali, 2 kali bahkan. Nah, akhirnya Tuhan benar-benar kasih Abraham anak. Dan yang aneh, Tuhan izinkan Abraham diuji imannya. Masuk ke dalam satu masa Abraham suruh mempersembahkan Ishak. Dan Abraham di situ say yes. Oke Tuhan, tanpa keraguan dia bangun pagi, dia siapkan semuanya peralatan untuk perjalanannya 3 hari dia berjalan sampai ke Gunung Moria. Dan Abraham benar-benar nggak tanya apapun. Abraham benar-benar sepakat. Karena bukti dari bersyukur adalah kita sepakat. Nah, pertanyaannya kenapa Abraham bisa sih punya sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan keadaan? Yang kita belajar pasti Abraham punya iman, itu yang pertama. Iman yang besar. Kita belajar Abraham punya iman yang besar.
Abraham mengasihi Tuhan. Tapi jarang orang berpikir seperti ini. Menurut saya, kenapa Abraham mau sepakat dengan keadaan? Karena Abraham tahu apa yang ada di ujung. Abraham tahu janji Tuhan, saya akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunan saya akan sebanyak bintang di langit. Nah, Abraham pegang itu, saudara. Abraham gak pegang yang lain, dia cuma pegang janji Tuhan. Jadi kalau boleh saya sederhanakan gini, waktu Abraham jalan menuju bukit pengorbanan itu, Abraham cuma pikir, kalau Tuhan yang kasih Ishak, Tuhan yang mengambil. Jadi bisa aja, mungkin bukan Ishak keturunan Abraham. Abraham mungkin berpikir seperti itu. Oh nggak apa-apa Tuhan ambil Ishak, mungkin ada anak yang lain yang akan Tuhan kasih. Itu pemikiran Abraham menurut saya. Dia tahu endingnya akan baik. Lah kan Tuhan udah janji, masa Tuhan ingkar janji? Nah makanya saya pikir itu yang menjadi alasan kenapa Abraham punya kekuatan. Karena dia tahu ujungnya pasti baik. Karena dia tahu di balik kesusahan ada keindahan. Seperti musim. Semua punya kesusahan dan keindahannya masing-masing. Abraham tahu ada sesuatu yang indah yang akan Tuhan sediakan buat dia. Dan betul, anaknya nggak jadi dipersembahkan, bahkan Tuhan gantikan dengan binatang yang Tuhan sediakan di atas sana. Ada keindahan yang lain, saudara. Nah, bandingkan dengan cerita bangsa Israel yang Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir. Mereka dijanjikan untuk masuk ke tanah Kanaan. Janji Tuhan ini seperti itu. Nah, waktu mereka dijanjikan, mereka dibawa keluar oleh Musa. Yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut. Mereka bangsa yang bebal. Dikatakan mereka tegar tengkuk. Nggak bisa bersyukur. Padahal mereka tahu bahwa Tuhan janjikan tanah perjanjian. Nah, akhirnya perjalanan yang hanya 400 km kurang lebih. Kalau kita hitung itu seperti jarak Bandung sampai Jogja aja. Jalan kaki 1 tahun juga sebenarnya nggak sampai. Cuman yang kita tahu 40 tahun mereka harus muter dan banyak kejadian. Banyak di situ yang perang, dimusnahkan, dan lain sebagainya. Banyak kesusahan yang mereka alami. Nah sebenarnya ceritanya polanya sama Abraham. Tuhan janjikan sesuatu, ya. Mereka deal atau enggak dengan percobaan, dengan pencobaan yang mereka alami itu. Mereka deal atau enggak, mereka bersyukur atau enggak. Nah, resultnya akan berbeda. Kalau mereka punya respon yang berbeda juga. Abraham punya respon, oke Tuhan, saya deal, saya bersyukur dengan keadaan ini, saya lakukan. Akhirnya resultnya ada yang indah. Tapi lihat bangsa Israel, mereka nggak sepakat dengan keadaan yang Tuhan kasih, mereka tidak bersyukur, dan akhirnya nggak semua bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahkan dikatakan cuma sedikit, banyak yang musnah. Ya saudara, untuk bersyukur itu memang susah-susah gampang. Kalau kita cuma lihat ke atas terus, susah bersyukur. Karena di atas langit masih ada langit. Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita lihat orang-orang yang hidupnya tidak lebih diberkati dari kita, itu bisa membuat kita bersyukur. Contoh saudara, di kompleks saya, setiap harinya itu dulu banyak orang jualan pedagang keliling, ada yang mereka bekerja sebagai pemungut botol plastik. Nah, waktu diadakannya PSBB atau aturan pemerintah, penetapan pemerintah tentang pembatasan harus pakai masker dan sebagainya, saya lihat pedagang-pedagang ini berkurang, tapi tidak menghilang semuanya. Mereka tetap ada jualan, bahkan ada yang nggak pakai masker. Sebenarnya saya nggak membenarkan perbuatan mereka, tapi saya belajar sesuatu dari situ. Mereka ini orang yang hidup hari ke hari. Mereka hidup day by day. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau hari ini mereka nggak jualan, hari ini mereka nggak kerja, besok mereka nggak makan. Nah, kita harus lihat orang-orang seperti ini. Kita harus, di samping kita harus tolong orang seperti ini, kita bisa belajar sesuatu. Bahwa kita harus lebih bisa bersyukur. Kita masih enak bisa makan, bisa ibadah. Untuk beberapa lama keadaan yang baru ini kita bisa adaptasi. Nah buat mereka nggak kerja sehari, besok nggak makan. Nah bisakah kita bersyukur dengan keadaan kita sekarang? Nah kita buka ayat firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13 saudara.
Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan, perhatikan ini saudara, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, waktu kita dicobai, kita dikasih namanya jalan keluar. Nah, ayatnya bukan bilang waktu kita dicobai, Tuhan ambil pencobaan itu dari kita. Bukan. Tapi Tuhan kasih namanya jalan keluar. Nah, banyak orang terjebak, waktu mereka dalam keadaan yang gak enak, mereka cuman nangis berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, itu betul. Tapi kalau mereka tidak bergerak pada jalan keluar itu, ya kalau kita, ibaratnya kalau kita naik selancar, ya kita kegulung ombak, karena kita diem. Kebanyakan orang terjebak seperti itu. Mereka cuma diem and do nothing. Nah, Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara coba garis bawahi kata turut bekerja. Allah turut bekerja. Artinya, kalau boleh saya sederhanakan, kita kerjakan sesuatu, Allah turut bekerja. Kita lakukan A, Allah turut lakukan A. Jadi, Tuhan itu baik. Dia kasih kita free will. Dia kasih kita keadaan, responnya gimana kita sebenarnya. Kita mau kerjakan itu, kita mau jalan ke arah jalan keluar, atau enggak, di tangan kita pilihannya. Versi The Message bilang gini, di Roma 8 ayat 28 ini, bahkan Tuhan memperhatikan every detail in your life. Tuhan memperhatikan semua detail dalam hidup kita. Nah, maka dari itu, untuk enjoy this season, yang kedua yang harus kita lakukan adalah work this season. Kita harus kerjakan musim ini dengan baik. Yakobus 2 ayat 17 bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita cuma diem aja di musim ini, dalam keadaan ini, nggak akan jadi apa-apa, saudara. Bahkan segala sesuatu yang didiamkan cenderung akan menurun. Ibaratnya seperti ini ilustrasi. Kita punya kunci, kita punya pintu, kita punya jalan keluar. Ya, kunci, pintu, jalan keluar. Kunci itu akan bisa digunakan kalau ada pintunya. Maka kita bisa keluar. Sama, pintu, kalau kita jalan ke pintu, tapi kita nggak bawa kunci, kita tetap nggak bisa keluar. Jadi semuanya harus ada. Kunci harus ada, pintunya pun harus ada. Ya. Kunci itu berbicara tentang apa yang kita punya. Teori lah. Ya misalnya dalam musim ini kita punya teori tentang bisnis online, atau teori tentang apapun yang bisa kita kerjakan, pengetahuan kita, iman kita, itu kunci juga. Hubungan kita dengan Tuhan itu kunci. Ya, apapun yang kita bisa itu adalah kunci. Nah, pintu itu berbicara tentang peluang. Dan yang terakhirnya jalan keluar. Nah, saudara, kebanyakan gini, orang punya teori, orang punya iman, orang punya pengetahuan, orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi waktu mereka lihat pintu, mereka nggak mau bergerak ke pintu itu. Mereka nggak mau pakai kunci untuk buka pintu. Nah, makanya Alkitab bilang Tuhan itu kasih jalan keluar. Allah itu turut bekerja. Kalau kita bergerak, ya Tuhan juga akan sertai kita. Kalau hari-hari ini saudara suruh kerja, sekolah, belajar, ibadah dari rumah, lakukanlah itu dengan baik. Jangan kasih setengah-setengah. Ada sebuah penelitian, ada dari work-life balance. Penelitiannya seperti ini. Waktu kita kerja di rumah misalnya, terus kita kerja nih, kita buka misalnya laptop kita, tapi di pinggir kita sambil nonton. Sebenarnya ini nggak baik. Ini akan membuat kita stres. Kenapa? Karena otak bingung. Sebenarnya ini saya lagi kerja, atau saya lagi santai. Ya, misalnya saudara lagi sekolah, lagi belajar dari rumah, tapi saudara sambil rebahan. Nah, itu akan bikin Anda stres sebenarnya.
Kenapa? Karena otak ini akan bingung. Sebenarnya saya lagi kerja, atau lagi sekolah, atau saya lagi rebahan, lagi santai. Nah, otak ini bingung, saudara. Ini juga berlaku kalau saudara, misalnya di kamar nih, kita melakukan banyak hal di kamar, terutama di atas kasur. Kita main handphone, kita baca buku, kita main laptop, dan lain sebagainya. Kita banyak menghabiskan waktu seharian di atas kasur. Waktu saudara mau tidur malam, kebanyakan orang nggak bisa tidur. Kenapa? Karena otak bingung. Sebenarnya ini kasur itu tempat tidur atau tempat kegiatan. Nah, hari-hari ini baru terbukti sekarang ini, gitu. Otak ini bingung. Nah, yang baik, ini tips ya, saudara. Ini tips. Saudara harus punya time window namanya. Intermittent. Jadi, saudara tetapkan. Jam 8 sampai jam 10 saya kerja. Dan jangan lakukan apapun selain saudara kerja. Dari rumah ya. Saudara patok istirahat misalnya sejam. Waktu istirahat, saudara mau rebahan kayak, saudara mau ngopi, mau ngaso, mau ngapain, terserah. Dan jangan bekerja. Tapi setelah itu, di jam Anda kerja lagi, kerjalah yang benar. Nah, ini yang akan memberikan kejelasan, garis yang jelas antara saudara lagi berkegiatan atau saudara lagi istirahat. Nah, ini akan membuat otak Anda fresh dan ada work-life balance. Gitu. Ya, ini tips saja, saudara. Ya, the new normal is in the future. Kita harus adaptasi. Kita nggak bisa pakai cara yang lama. Saya setuju dengan stay at home, dengan hashtag stay at home. But what can you do from home? Itu jauh lebih penting. Jangan kita berpikir di rumah kita cuma bisa rebahan, ya, cuma bisa libur, santai. Jangan. Perkaya diri kita dengan hal-hal yang baik, membangun, gitu. Ada sebuah filosofi dari huruf Mandarin. Krisis dalam bahasa Mandarin adalah Wei Qi, yang artinya adalah bahaya dan peluang. Jadi Wei Qi itu terdiri dari dua huruf. Wei berbicara tentang bahaya, danger, dan Qi berbicara tentang peluang. Jadi kalau boleh saya simpulkan, menurut huruf Mandarin ini, di dalam krisis, betul ada bahaya, betul. Tapi juga ada peluang. Nah, di dalam musim ini pun, ada hal yang bahaya, betul. Hal yang gak enak, betul. Hal yang susah, betul. Tapi ada peluang. Justru dalam hal yang seperti ini, di dalam keadaan yang kita lemah, ada peluang. Alkitab katakan, dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan jadi sempurna. Amin. Dan yang ketiga, saudara, ini yang terakhir. Gimana caranya kita enjoy the season? Adalah kita harus balik to the heart of worship. Kenapa? Karena Ibrani 13 ayat 8 katakan gini. Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Nah, kebanyakan orang dalam keadaan seperti ini bersandar pada hal yang gak tetap. Padahal ayat firman Tuhan bilang cuma Tuhan yang tetap dari zaman dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan adalah Tuhan yang tetap dari zaman Abraham itu, zaman perang, zaman Romawi, zaman perang dunia, zaman kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai sekarang Tuhan tetap sama. Di setiap zaman kan ada masalah masing-masing, tapi Tuhan tetap sama. Nah, banyak orang yang bersandar pada hal yang gak tetap. Saudara kebayang, kalau saudara bersandar pada hal yang gak tetap, pada hal yang bisa goyang, ya lu juga akan jatuh, gitu. Kita bersandar pada hal yang tetap. Bersandarlah sama Tuhan. Dengan cara apa? Worship, saudara. Paulus dan Silas, waktu itu kita tahulah ceritanya, cerita sekolah minggu, mereka nyanyi di penjara. Kalau kita baca, mereka itu disiksa dulu, mereka dimasukin ke penjara, mereka ditaruh di yang paling tengah, supaya bisa lihat orang lain, mereka dipermalukan, mereka dijaga ketat. Tapi waktu mereka menaikkan pujian, Alkitab katakan mereka menaikkan pujian dalam keadaan yang gak enak. Saudara, jujur, ketika kita dalam keadaan yang gak enak, kita lebih memilih lagu-lagu yang sebenarnya gak berbau pujian. Ini saya, saudara, ini opini saya.
Lebih enak untuk kita nangis di kaki Tuhan dengan lagu yang berbau worship lah, intinya gitu. Tapi mereka menaikkan pujian. Sederhananya begini, saudara. Waktu mereka dalam penjara, keadaannya nggak enak, tapi mereka tuh bersemangat menaikkan pujian. Mungkin lagunya juga lagu-lagu yang cepat, mungkin saya juga nggak tahu. Lihat hati mereka. Mereka itu balik ke hati yang menyembah, saudara. Maka Tuhan kasih kebebasan. Tuhan kasih mujizat. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemerdekaan, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada mujizat, dan ada damai dan sukacita. Ayat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7. Dalam Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi saya yakin Paulus dan Silas saat itu mereka punya damai, mereka punya kasih sukacita melampaui segala akal. Gak aneh, mereka dalam penjara tapi mereka punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara, ini penting untuk kita lakukan di hari-hari ini. Worship. Hari-hari ini kita mungkin gelisah, kita damai, kita khawatir, kita nggak damai. Tapi Tuhan bilang, tenang, dalam aku ada damai sejahtera melampaui segala akal, melampaui segala apa yang terjadi pada musim ini, melampaui apa yang kita lihat, saudara. Nah, sedikit kesaksian gereja kita. Gereja kita adalah gereja yang DNA-nya doa dan penyembahan. Dan saya bersyukur ada di gereja ini. Waktu saya datang ke gereja, saya pulang, saya puas dengan pujian penyembahan. Karena DNA kita pujian penyembahan. Jadi akan dengan mudah, waktu saya datang ke gereja ini, saya do the worship and praise, saya bisa rasakan hadirat Tuhan dengan mudah. Tapi waktu saya di rumah, ibadah dari rumah, jujur, susah buat saya. Saya sempat bingung juga, Tuhan, kok aneh ya ibadah dari rumah. Tuhan, kok dari rumah garing ya kalau saya doa menyembah Tuhan. Di gereja gampang. Baru nyanyi, WL baru naikin bait aja, kita udah rasakan hadirat Tuhan. Kok di rumah ya susah, Tuhan? Saya berpikir dan sempat ganggu juga gitu dalam diri saya. Kenapa ya Tuhan ya? Padahal saya rindu dengan hadirat Tuhan. Dan akhirnya satu hari saya diberkati dengan sebuah lagu. Ini lagu lama, saudara. Heart of Worship. Kita sering nyanyikan lagu ini, tapi di momen waktu saya bingung, waktu saya rindu hadirat Tuhan, Tuhan kasih lagu ini, Heart of Worship. Kalau kita perhatiin liriknya, hanya bercerita seperti ini. Waktu musik itu hilang, waktu semuanya itu tampak menghilang, dan saya datang cuma membawa yang saya punya. Tuhan lihat hati kita. Saya dengan simple, saya datang, saya cuma bawa hati penyembahan ini. Refnya bilang, Tuhan, saya mau balik ke hati seorang penyembah. I'm coming back to the heart of worship. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. Ampuni Tuhan untuk hal yang saya buat. Ampuni Tuhan kalau saya cuma bisa bergantung pada hadirat Tuhan kalau saya di gereja. Ampuni Tuhan. Nah, saya akhirnya dapat satu penyegaran yang baru. Bahwa saya harus balik to the heart of worship. Gak peduli apapun medianya. Gak peduli apapun dimanapun kita. Keadaannya apapun. Tapi kalau kita balik to the heart of worship, Tuhan akan puaskan kita dengan hadiratnya. Tuhan itu dekat. Jangan pikir Tuhan itu jauh. Jangan pikir Tuhan itu cuma ada di gereja. Nah, Tuhan ada di mana aja. Justru di masa seperti ini, kita buktikan bahwa Tuhan itu gak terbatas ruang dan waktu. Kuncinya di hati saudara semua. Mau gak kita balik ke hati seorang penyembah? Hati yang gak pikir apa-apa. Hati yang cuma datang, Tuhan, and I simply come to bring my heart. Karena itu yang Tuhan suka. Do the worship. Saudara, waktu kita worship, ini yang saya alami. Waktu saya setiap hari, setiap pagi saya lakukan worship, hari-harinya
saya lebih bisa bersyukur. Karena apa? Karena saya dapat damai sejahtera yang melampaui segala akal. Maka dari itu saya bisa sepakat dengan keadaan yang membuat saya bisa bersyukur. Balik ke poin yang pertama tadi. Waktu saya bisa bersyukur, suasana hati enak, damai sejahtera, punya semangat yang baru, fokus sama Tuhan, maka kita akan bisa mengerjakan musim ini. Work this season, poin 2. Jadi dari 3 poin yang saya sebutkan tadi, saudara, yang terpenting adalah kita harus back to the heart of worship. Waktu kita do the worship, saudara akan dengan mudah bersyukur. Waktu kita bersyukur, akan mudah untuk mengerjakan musim ini. Amin. Banyak orang bilang, ya nasi sudah jadi bubur. Ya, virus sudah menyebar, udah gak bisa ditampung. Ya, resesi ekonomi global. Ya, Tuhan, saya kehilangan pekerjaan saya. Ya, Tuhan, saya ditinggalkan orang yang saya sayang. Ya, Tuhan, berat rasanya hidup ini. Sudah terlanjur ini dan itu. Nasi sudah jadi bubur. Tapi saya mau bilang, walaupun jadi bubur, kalau saudara beli bubur lengkap, ada cakwe, ada irisan ayam, ada pangsitnya, sambal kecap telur, ati ampla, bubur itu jadi yang indah, jadi enak, jadi lengkap. Setuju? Ya Tuhan dandani, saudara. Jadi gak masalah, nasi sudah jadi bubur, betul. Tapi kalau bubur, Tuhan yang dandani, semuanya akan jadi baik. Kesusahan, betul, udah jadi kesusahan. Tapi kalau Tuhan dandani, ada keindahan buat kita semua. Musim ini punya keindahan dan kesusahan masing-masing. Jadi gak usah takut, saudara. Gak usah takut, gak usah pikir, Tuhan saya gimana ya, saya gimana. Enggak, gak usah takut. Filipi 4 ayat 19, ayat terakhir. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, bukan kekayaan dunia. Mungkin saudara berharap sama uang kita, jabatan yang kita punya, apa yang kita punya untuk menyelamatkan kita dari keadaan ini. Tapi Tuhan bilang, bersandar sama saya. Tuhan yang tetap. Dan Tuhan bilang, saya yang akan mendandani kamu, memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaanku, kata Tuhan. Bukan apa yang ada, yang kamu mengerti, bukan. Abraham juga berpikir hal yang sama. Kalau secara dunia, wah, anak gua diambil. Terus gimana? Katanya Tuhan janji, saya Bapak segala bangsa. Tapi Tuhan bilang, tenang, yang penuhi keadaanmu adalah Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaanku, kata Tuhan. Jadi saudara gak usah khawatir hari-hari ini. Do the worship, saudara. Ya, jadi 3 kunci yang penting. How to enjoy this season. Pertama, bersyukur. Yang kedua, work this season. Dan yang ketiga adalah do the worship. Waktu Anda worship, Anda akan bisa bersyukur. Waktu kita bersyukur, Anda bisa mengerjakan musim ini. Ingat, waktu gelombang datang, pilihan cuma 2. Naik di atas gelombang dan enjoy this season, atau saudara diam, kegulung ombak, dan kita tenggelam. Semoga firman hari ini memberkati saudara semua, dan gak usah takut, saudara. Lakukan hal ini. Tuhan baik. Izinkan saya berdoa untuk saudara semua. Tuhan yang baik, terima kasih. Kau sertai setiap kami, Tuhan. Kami tahu Engkau yang pegang kendali. Di setiap musim ada keindahan dan kesusahan masing-masing. Tapi Tuhan yang perlengkapi setiap kami. Tuhan penuhi setiap kami. Aku berdoa untuk anak-anakmu di luar sana, Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami ada yang lihat hal yang mustahil. Tapi kami percaya dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan jadi sempurna. Berkati setiap aspek kehidupan kami, kesehatan kami, masa depan, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan, kami dibuat berhasil. Kami akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Kami percaya pada janji Tuhan, terus berjalan bersama kami, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. God bless. Hai, nama aku Regina. Umurku 27 tahun dan aku adalah seorang pebisnis online. Aku adalah owner dari Kriuk Sirempong. Aku terlahir di keluarga Kristen.
tapi aku nggak pernah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan aku edik sama hal-hal duniawi, seperti rokok, mabok, dan dugem. Dikala itu Tuhan izinkan usaha papi aku bangkrut, dan itu membuat kami sekeluarga down. Tapi justru aku bersyukur papi ngalamin bangkrut. Kejadian ini benar-benar tamparan keras buat aku. Aku bersyukur punya papi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Papi itu selalu ajarin kami sekeluarga untuk berdoa, berserah, dan satu lagi, papi gak pernah ninggalin Tuhan ataupun kecewa meskipun sudah bangkrut sampai habis-habisan. Karena kondisi ini, aku memutuskan untuk mulai sungguh-sungguh cari Tuhan. Aku mulai rajin ke gereja, baca Alkitab, dan tergabung dalam Connect. Dan ya, hidupku jadi jauh lebih baik. Tapi ternyata masalah gak berhenti sampai di situ. Tahun 2019, aku sempat kerja sih, tapi cuma 8 bulan doang. Setelah resign, aku coba cari kerjaan baru, tapi semuanya nihil. Aku sempat down dan berdoa ke Tuhan, karena aku dan keluargaku benar-benar butuh penghasilan. Belum juga dapat kerjaan, dunia udah digoncang dengan COVID-19. Tapi di masa yang terjepit kayak gini, Tuhan justru kasih aku ide buat jualan keripik singkong. Sempet takut dan ragu sih, tapi aku tetap memberanikan diri dan puji Tuhan, laku banget. Tuhan luar biasa. Sebelumnya aku mikir laku 10 aja udah puji Tuhan. Tapi ternyata Tuhan izinin laku 60 bungkus sehari. Which is itu 6 kali lipat dari yang aku bayangkan. Bahkan proyek papi aku goal dan jualan mami aku pun lancar. Satu hal yang nguatin aku, mami aku bilang bersyukur. Tuhan masih baik karena memberikan sukacita buat keluarga kami. Sekarang kami jadi banyak waktu buat duduk bareng, makan bareng, dan mesbah doa keluarga. Dulu boro-boro bisa kayak gitu. Karena berkat tuh gak harus selalu tentang materi. Berkat sukacita dan pemulihan keluarga juga merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan ayat ini benar-benar nyata dalam hidupku dan keluargaku. Buat teman-teman yang lagi di masa struggle karena perguncangan ekonomi, aku cuman mau bilang, Tuhan itu gak akan tinggal diam. Tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Tuhan yang tolong aku adalah Tuhan yang sama yang bisa tolong teman-teman semua. Semoga kesaksian ini bisa memberkati. God bless you all. Thank you.